Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pemirsa Riasah TV sekalian, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Pemirsa Riasah TV, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah ikhwan di Cilengsi, Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Bersama kami pada saat ini sudah hadir narasumber kita, Ustadz Hidayatur Rahman. Beliau berasal dari Lampung. Beliau adalah pengisi acara Cermin Hati di GTV Lampung, penemu metode tatbiki, alumni Lipia Jakarta. Beliau juga alumni pesantren Sufa Hizbullah Meranggen Demak, dan beliau juga pimpinan LBIPI Masjid An-Nubuwah Muhajirun Natar Lampung. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berbicara mengenai tadi yang kami sampaikan, sikap kita sebagai seorang muslim melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza, ya. Baik, Ustadz Hidayat, silahkan dijelaskan kira-kira harus seperti apa sikap kita seorang muslim melihat kondisi sekarang saudara-saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin kita sanjungkan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada nabi kita, manusia pilihan Allah yang diamanati untuk mengemban risalah, kemudian dilanjutkan oleh para ulama, dan akhirnya kita semuanya harus mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara mengenai konflik Palestina, sebenarnya pertama yang menjadi rujukan bagi kita sebagai seorang muslim itu adalah bukan informasi dari berbagai pihak, tapi kita lebih kepada satu kitab yang betul-betul teruji keautentikannya, teruji keakuratannya, teruji kemukjizatannya, yaitu adalah Al-Quran. Insya Allah nanti di lain waktu bisa kita gali seperti apa sebenarnya konflik antara Yahudi atau Bani Israel dengan Islam. Itu bisa kita kaji di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian kalau kita bicara tentang sikap, ya, tadi yang ditanyakan apa? Sikap kita sebagai seorang muslim. Sikap kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, sikap kita sebagai seorang muslim adalah memahami dari sisi kauniyah. Yang pertama kita harus pahami dari sisi kauniyah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada lain kecuali adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kauniyahnya. Kauniyah itu ada dua kemungkinan, ada sisi baik, ada sisi buruk. Meskipun kita lihat dari sisi kenyataan itu sisi buruk, tapi di balik keburukan itu ada hikmah, dan itulah yang dituju oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi kauniyah, sikap kita harus memahami bahwa kita tetap percayakan semua urusan yang terjadi di muka bumi ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengajarkan, ufawwidu amri ilallah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Fal yatawakkal al-mu'min wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, dan seterusnya. Jadi seorang mukmin itu harus
betul-betul menyandarkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, sebagai dasar akidah kita. Kemudian yang kedua, kita coba mencari hikmah di balik peristiwa itu. Mungkin kita lihat di Palestina, di sana ada penderitaan, ada korban, ada tumpah darah di sana, kemudian ada bayi yang terbunuh, bahkan ada tubuh yang hancur berkeping-keping. Mungkin secara penglihatan kita sangat miris, sangat menyentuh jiwa kita, begitu kasihan apa yang terjadi pada mereka. Tapi ingat, itu adalah penglihatan mata kita. Sebenarnya ada di balik itu kenikmatan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di surah Ali Imran ayat 167 itu dikatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi sesungguhnya mereka itu hidup dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya seperti apa? Diceritakan dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, bahwa mereka itu akan diletakkan di seekor burung yang berwarna hijau. Kemudian burung itu leluasa berterbangan di Raudatun min Riyadil Jannah, satu pemandangan yang sangat indah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan. Maka ketika mereka ditanya permintaan apa yang akan mereka ajukan kembali kepada Allah setelah mereka mendapatkan kenikmatan itu, mereka justru minta untuk dikembalikan ke dunia dan terbunuh dengan cara seperti itu. Itu bagi kita yang bisa melihat hikmah di balik itu. Kita tidak perlu terlalu sedih, karena itu adalah bagian dari kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, peristiwa Palestina, kemudian pertikaian antara kita dengan musuh kita, kemudian terbunuhnya saudara-saudara kita di sana, itu harus menjadi ladang ibadah kita. Ladang ibadah kita. Ladang ibadah kita, kita harus terenyuh, harus empati, timbul empati, kemudian kita harus merasa satu tubuh dengan mereka, harus merasa juga satu penanggungan kepada mereka, sehingga kita harus ikut serta berjuang seperti perjuangan mereka, meski dengan keterbatasan kita. Apa yang bisa kita lakukan, itu hendaknya kita lakukan. Di antaranya, jika mungkin kita bisa mengirim bantuan dari sisi materi, kita bantu dari sisi materi. Tetapi jika tidak bisa, maka kita harus senantiasa mendoakan mereka. Terutama adalah doa yang diajarkan oleh Nabi dengan kunut nazilah. Di setiap akhir rakaat sholat 5 waktu kita bacakan doa kunut nazilah. Insya Allah dengan doa seperti itu, upaya kita, ladang perjuangan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kita juga yang ikut serta dalam perjuangan mereka melawan musuh-musuh Islam. Jadi saya pikir seperti itu solusi yang bisa kita lakukan saat ini. Kemudian nanti mungkin ada solusi jangka panjang. Oke, jadi tahapan-tahapan solusinya ada ya, Ustaz ya. Ada. Baik, Ustaz, ini sedikit kita bicara tentang tadi terbunuhnya banyak anak-anak di Palestina. Ustadz sendiri sebagai tenaga pengajar melihat kondisi seperti ini kira-kira seperti apa? Artinya kan banyak generasi-generasi muslim di sana yang mereka mati dalam tanda kutip sia-sia gitu, karena mati dalam kondisi mereka masih kecil. Iya. Nah, Ustadz melihatnya seperti apa, Ustadz? Kalau saya melihatnya justru yang sia-sia itu bukan mereka. Justru yang sia-sia itu boleh jadi generasi-generasi muslim yang hidup di lingkungan yang nyaman.
yang hidup di lingkungan yang nyaman, serba ada, serba nikmat, sehingga mereka itu terlalaikan dengan lingkungan yang ada, sehingga merasa aman-aman saja, tidak ada merasakan perjuangan yang itu harus melahirkan kesabaran, yang itu harus melahirkan mujahadah, perjuangan, yang itu harus melahirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu yang disebut dengan apa tadi? Sia-sia. Sia-sia. Jadi boleh jadi yang sia-sia itu kalau kita di Indonesia, mungkin generasi yang ada di Indonesia ini mayoritas. Artinya Jadi kita itu bukan kasihan kepada mereka. Mereka itu kecil-kecil. Mereka semakin giat dengan adanya penyerbuan gempuran roket-roket musuh. Israel itu menggempur mereka. Mereka justru lebih kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, itu yang harus kita puji. Dan justru kenikmatannya ada di situ. Dan tanda kutip, mestinya pertanyaannya kepada kita. Akankah kita punya perjuangan untuk menghafalkan Al-Quran seperti mereka? Kadang-kadang mereka 3 bulan sudah hafal Quran dan seterusnya. Kecil-kecil sudah menghafal Al-Quran. Dan ketika ada anaknya yang terbunuh dalam peperangan, mereka mengucapkan selamat kepada keluarga tersebut. Adakah perjuangan itu ada pada diri kita? Rupanya kita sulit untuk punya momentum yang terbaik untuk itu, yang itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti kesimpulannya jangan-jangan yang sia-sia itu malah ada di sekitar kita, ada gitu di ya. sekitar kita. Oke, baik, mudah-mudahan jazakallah khair Ustaz penjelasannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat saya dan juga buat sahabat Riyasah TV. Terakhir Ustaz, mungkin boleh kita munajatkan, kita lantunkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, supaya nanti mungkin ikhwan-ikhwan Riyasah TV bisa mengaminkan doa kita. Baik, para pemirsa jamaah Riyasah TV yang insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama menundukkan hati kita, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan segala rahmatnya untuk tercurah kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang saat ini di negeri Al-Quds, Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma anta malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma antal alim, antal qadir, antal jabbar, antal alim, antal basir. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaq ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma anjil mu'minin, Allahumma anjil muslimin wal mujahidin, Allahumma anjil mustad'afina fi Filistin wa Gaza khasah wa fi kulli buldanil mu'minina ammah. Allahumma ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, dengan kehebatanmu, dengan semua kekuasaan yang Kau miliki, berikanlah kebaikan pada kaum muslimin, berikanlah pertolongan kepada kaum muslimin, berikanlah kekuatan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang terjajah, orang-orang yang lemah, khususnya di Palestina dan negeri-negeri muslim yang lainnya. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'ahum
Allahumma anta a'lamu bi'a'daina, anta a'lamu bi'a'daina, wa wa'ti rahmataka ilaina fi sabilika. Allahumma anzil ilaina rahmatan bi bala'i hadhil bilad, bi bala'i hadhil wadhaif. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha segala-galanya, berikanlah dengan musibah ini rahmat sebesar-besarnya kepada kaum muslimin, agar mereka betul-betul mendapatkan segala sesuatu hikmah di balik musibah yang terjadi. Dan ini adalah kebaikan untuk mereka, kebaikan untuk mereka ketika menghadapmu ya Allah. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wasallam wa ala rasulina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan, atas doanya. Demikian sahabat Riasah TV, bincang-bincang kita mengenai bagaimana sikap kita seorang muslim, sebagai seorang muslim dalam menyikapi situasi yang terjadi di Palestina. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jazakallah khair atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.